Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Dan kita masih akan membahas tentang kesepian, karena tema podcast ini adalah kerajinan tangan dan kesepian. Oke, kemarin udah membahas ketakutan dalam memulai, kemudian kesepian dan perhatian. Dan di episode kali ini saya ingin membahas melihat diri apa adanya gitu. Melihat diri apa adanya tuh kayak gimana ya? Ya, karena ini adalah latihan untuk saya supaya lebih nyaman bicara dengan diri saya sendiri dan lebih memperhatikan apa yang ada di pikiran dan perasaan saya. Maka tujuannya adalah itu, supaya saya bisa melihat diri saya apa adanya, tanpa banyak tuntutan dan tanpa banyak penyesalan, tanpa banyak ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Pertama, saya mau membahas tentang cara melihat diri apa adanya itu. Yang pertama mungkin menerima dualitas ya. Setelah saya sadari ternyata di kehidupan kita itu selalu banyak dualitas, dan kita itu mungkin sudah terbiasa untuk menerima hal-hal yang positif, tapi tidak menerima hal-hal yang negatif gitu. Padahal itu seringkali berjalan beriringan gitu. Dan itu adalah dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan ya. Contoh, kita kan banyak motivasi, misalnya kita itu supaya hidup bahagia, supaya hidup senang, supaya hidup happy. Tapi sebenarnya kan hidup nggak selalu happy terus atau bahagia terus gitu. Kadang-kadang ada sedihnya, kadang-kadang ada bahagia, ada dukanya. Nah, kita tuh, mungkin saya sendiri ya, tidak terbiasa untuk berlatih menerima itu gitu. Biasanya tuh ketika menerima rasa sedih atau rasa duka itu, kita tuh pengen lari, seperti pengen lari gitu. Sebenarnya itu ada bagian hidup yang harus diterima, dan cara menerimanya pun berbeda-beda gitu. Nah, selain daripada susah senang, ada juga baik buruk. Nah, ini kita juga lebih senang menerima yang baik dan tidak suka dengan yang buruk. Padahal kadang-kadang apa yang kita anggap buruk itu sebenarnya ternyata baik gitu. Nah, makanya di sini untuk lebih menerima diri apa adanya itu, salah satunya adalah menerima dualitas. Contoh simpel, misalnya di dalam membuat konten ini, saya di dalam pikiran saya ini ada dualitas nih. Yang satu, saya percaya diri. Yang kedua, saya punya rasa malu gitu. Di rasa percaya diri saya, ya saya yakin aja nih bisa ngomong kayak gini. Tapi dalam hati saya, kok apa yang gue pikirin nggak bisa langsung gue omongin ya? Berarti kan di situ ada hambatan seperti rasa malu. Dan kenapa harus malu gitu? Padahal kan ini diri saya sendiri. Nah, itu kita itu ternyata, saya sendiri khususnya, terbiasa untuk menggunakan kata harusnya. Nah, ini penting nih. Untuk lebih menerima keadaan atau masa lalu, kita itu coba mengganti satu kata dalam pikiran kita, mengganti kata lain. Kata yang harus diganti adalah harusnya, dan kata yang menggantikan adalah kenapa. Contoh, misalnya saya gagal nih dalam membuat video atau gagal dalam satu hal gitu ya. Kalau di pikiran saya harusnya, itu ada tekanan gitu. Wah, harusnya saya harus berbuat lebih. Sebenarnya efeknya sama bagusnya, tapi itu seperti ada tekanan mental gitu. Coba saya ganti kata harusnya, mengganti kenapa saya gagal ya. Nah, kan itu jadi menggali pertanyaan-pertanyaan dan bisa membawa perbaikan tanpa harus ada penekanan mental seperti itu. Terus selain itu, cara untuk supaya lebih nyaman atau menerima diri apa adanya, harus ada kesadaran subjek dan objek. Contohnya seperti ini. Kesadaran saya sebagai orang yang ngomong, dan kesadaran saya sebagai orang yang mendengar. Kalau saya orang yang ngomong tanpa memperhatikan saya sebagai pendengar, saya mungkin bisa ngomong apa aja nih, ngalur ngidul gak jelas. Tapi kan ada kesadaran saya sebagai objek atau pendengar yang merasa gak nyaman. Kok lo ngomongnya kayak gini? Nah, itu. Dan itu diri saya sendiri gitu. Ini dalam saya sebagai subjek adalah saya yang ngomong, dan saya sebagai objek adalah
saya yang mendengar. Nah, kalau kesadaran itu ada gitu, jadi saya bisa lebih menerima diri saya apa adanya, dan juga menerima di luar diri saya itu lebih netral gitu. Kenapa begitu? Misalnya gini, saya nggak nyaman melihat konten saya sendiri. Kenapa saya punya perasaan tidak nyaman? Karena saya sebagai objek merasa saya sebagai pembicara itu kurang jelas. Saya sebagai objek kan punya memori tontonan yang baik, punya memori kualitas video yang baik, atau punya memori video yang baik ini kayak gini gitu standarnya. Tapi ternyata saya sebagai subjek ini, saya sebagai yang ngomong, nggak bisa menyampaikan itu sesuai harapan. Nah itu kan, terus saya balik nih, ketika saya menonton video orang, ada mungkin yang tadinya saya judge, wah ini kurang baik nih, tapi kalau saya ada punya kesadaran sebagai dia yang menyampaikan, kayak saya sekarang bikin video ini, saya jadi ada kesadaran, oh ternyata sebenarnya mungkin dia ada grogi nih, atau dia ada malu nih, dan itu nggak apa-apa, karena itu adalah cara untuk bertumbuh sebagai content creator gitu. Kemudian apa yang bisa ditarik kesimpulan dari kesadaran subjek dan objek ini, yaitu supaya saya bisa lebih merasa dibanding merasa bisa. Nah, kalau saya merasa bisa, pasti ada ego gitu. Ego untuk, wah ini gue bisa kayak gini nih, kayak gini. Gue bisa bikin yang bagus kayak gini. Padahal kalau saya lebih bisa merasa, nggak selalu kayak gitu loh. Ada loh kegrogian, ada loh rasa malu yang harus diterima gitu. Nggak melulu apa yang kita pikirkan itu kita bisa, ternyata nggak melulu bisa gitu. Kayak gini, ngomong ke diri sendiri aja nih, masih banyak hal-hal yang nggak nyampe dengan baik gitu, nggak nyaman untuk didengar, dan ya ternyata memang sulit gitu. Dan saya harus menerimanya, dan saya harus melihat diri saya lebih apa adanya gitu. Untuk apa ya? Untuk perbaikan kedepannya. Karena kalau bukan diri saya sendiri, harus siapa lagi yang bisa menerima diri saya gitu. Mungkin cukup sampai di sini aja. Selamat pagi dan selamat bersenang-senang.